terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral core dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Dan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z gitu. Jangan memaksa anak, berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah itu loh. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan. Ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang nggak nyampe, understanding, memahami. Banyak yang nggak ngerti sebetulnya, tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa. Seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi Sumpah Pemudanya masih relevan nggak sih? Kemudian level 5 itu evaluasi. Kalau kamu bisa ganti, bisa kurangin, bisa tambahin, kira-kira apa sehingga mencapai level 6, create, bisa menciptakan sumpah baru mungkin anak-anak muda sekarang gitu. Ini yang kalau kita masih di level bawah jadinya berantem di sosial medianya begitu. Kalau nggak A pasti langsung B. Jadi variabel cuma bisa handle 2. Bilang kita bismillah we are witnessing the downfall of the empire Jokowi Mulyono Empire Mulyono Empire gitu kan. Oke, kan ini menarik nih yang tadi saya katakan. Di masa lalu itu kan dia menampilkan tentang sosok yang sederhana dan itu orang yakini semua kan. Tapi belakangan kita akhirnya tersadar wah ini kita ditipu nih. Pertanyaan saya Mbak Oki, apakah yang dulu ditampilkan itu memang sebenarnya itu semua manipulasi atau apa? Manipulasi, kalau dalam bahasa saya jelas mitos Jokowi orang baik itu dia sengaja menciptakan itu. Caranya gimana nih agar saya disebut orang sederhana? Pakai baju putih gitu kan, ya udah pakai sepatu yang dibilang murah, terbang dari Jakarta ke Solo naik pesawat ekonomi, di foto. Nah yang menyebarkan ini kan media, buzzer. Jadi mitos, narasi, manipulasi itu hanya bisa bekerja kalau memang ada media, ada buzzer, ada saluran-saluran yang mendukung itu, gitu loh. Dan itu betul-betul yang menopang kekuasaan Jokowi selama ini. Sekarang nggak ada lagi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dulu beneran Pak Jokowi sederhana, ya enggak lah. Mitos ya? Itu kan ya di foto saja yang ditunjukkan. Dan sekarang gini Bang Abraham, kalau saya seorang presiden atau orang yang punya kepentingan politik, it's not big deal buat saya untuk naik ekonomi. Justru saya akan sering-sering naik ekonomi. Karena dengan begitu akan semakin banyak foto yang menunjukkan saya naik ekonomi. Jadi ada tujuan politis di situ kan. Nah, masalahnya kemudian itu juga sama sekali berkebalikan dengan kesehariannya dia, dengan bagaimana dia sebenarnya. Mungkin Pak Jokowinya enggak karena dia laki-laki, dia nggak pakai tas ya, dia nggak pakai tas mewah, dia kurang pakai bisa Dior, nah, itulah. potret. Tapi kan dari keluarganya yang lain kelihatan sekali kan bagaimana berbagai brand itu ada dipakai oleh istri, anak, menantu, dan itu tersebar foto-fotonya gitu. Sekali lagi kita nggak ada masalah orang pakai
tas 40 juta, 70 juta, No nggak ada problem. masalah. Asal duitnya jelas. Asal usulnya jelas. ya? Asal-usulnya jelas, dan yang juga harus jelas juga, kamu nggak perlu pura-pura sederhana sementara kamu tiba-tiba sebenarnya bermewah-mewah, kan Oke. gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Pak Jokowi berkebalikan masalahnya. Dia hanya ingin memanipulasi orang, membuat mitos bahwa dia baik dan sederhana, padahal sebenarnya di balik itu semua enggak. Bahwa keluarganya juga bermewah-mewah, keluarganya senang dengan barang mahal. Nah, sekarang kembali ke, kita tarik soal kemewahan ini ya Bang, ke soal sesuatu yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya Oke. pada Pak Jokowi. Kita masih belum punya penjelasan dari bisnis dua anaknya ini. Oke. Kaisang dan Gibran ini kan dulu katanya punya banyak bisnis gitu kan. Nah, selain tadi yang kaitannya dengan Katanya dulu Shopee bisnis dan kecil, sebagainya. jual martabak. Awalnya dan pisang. gitu, pencitraannya gitu kan. Ya. Dan itu bagian dari Pencitraan. kaitannya dengan pencitraan mitos kesederhanaan itu tadi. Tapi kemudian di paruh kedua periodenya Pak Jokowi, kita dengar benar-benar ada berita usahanya Gibran atau Kaisang itu mendapat suntikan dana yang jumlahnya tidak kecil. Fantastik. Fantastis. Oke. Sampai sekarang itu nggak ada penjelasan. Lalu kemudian sekarang usaha-usaha itu udah bangkrut semua. Nggak ada yang bertahan ya? Nggak ada yang bertahan. Nah, uang sebesar itu disuntikkan ke sebuah UMKM, itu kan UMKM. Iya. Lalu kemudian nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada kejelasan bisnisnya, nggak ada kabar yang bisa menjelaskan, itu bisnisnya gimana sekarang, uangnya kemana? Itu kan aneh. Sesuatu yang nggak bisa kita biarkan. Iya. Dalam posisi keluarga seorang presiden, Oke. nggak ada yang personal kan? Itu semua urusan publik. Oke. Bisnisnya apa, dapat suntikan venture capital dari mana, lalu kaitannya kenapa, itu kan semuanya harus dijelaskan. Termasuk kenapa Shopee gitu kan, sebuah marketplace yang ternyata minjemin pesawat ini, misalnya ini benar karena berdasarkan penyelidikan netizen sudah jelas itu ke Berdasarkan situ, medsos, gitu, ya? medsos gitu kan. Itu kenapa dia bukanya di Solo. Kenapa dia, jadi kemarin ternyata saya sangat ingat setahun lalu Gibran itu punya misi wali kota Solo itu membawa misi kebudayaan ke Paris. Oke. Ternyata sekarang terbongkar yang membiayai pun Shopee, gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang harus dijelaskan ke publik. Oke. Dia nggak bisa pura-pura ini lepas begitu saja, gitu. Jadi ini harus dijelaskan soal Oke. aliran dana dalam bentuk apapun, dalam bungkus apapun kepada keluarga Pak Jokowi itu harus dijelaskan. Belum lagi yang di Medan. Oke. Yang di Bobby. Medan dan istrinya itu Oke. kan disebut punya tambang Tambang. juga di Kasus nikel. tambang. Itu harus dijelaskan. Kalau memang dia bilang nggak punya atau bisa dibuktikan bahwa itu salah, kan buktikan aja. Oke. Tapi ternyata nggak kan sekarang. Oke. Berita itu sengaja untuk ya sudah nanti akan menguap sendiri gitu kan. Tapi kan netizen sekarang dengan adanya teknologi internet, kita bisa melacak gitu kan. Ada bukti terbaru memang Bobby dan istrinya itu pernah bertemu dengan si Mantan gubernur itu ya. gitu kan. Ini kan harus betul-betul dilacak. Jadi akhirnya bicara soal kemewahan keluarga Pak Jokowi itu bukan sekedar bicara rumpi-rumpi netizen julid yang wah dia ternyata hidupnya mewah dan sebagainya, bilang enggak, ini sesuatu yang memang harus dipertanggungjawabkan ke publik. Oke. Ini sesuatu yang melekat dengan jabatan presiden. Oke. Tadi ada joke, misalnya ada teman yang menulis memang semuanya tentang Kaisang dan Erina ini semuanya bukan urusan personal, kecuali kalau dia soal deodorannya merek apa itu urusan personal. Nah, saya bilang, loh, bahkan deodorannya Iya. itu merek apapun, kalau ternyata belinya dari duit negara atau dari gratifikasi, Iya. itu tetap bukan urusan personal. Iya, itu urusan hukum. Urusan hukum. Nanti kita ternyata tahu-tahu deodorannya merek Dior gitu kan, harganya 15 juta satu kali beli deodoran dan itu pakai duit negara, kan tetap harus diusut. Atau itu hadiah dari orang atas satu agreement tertentu, tetap harus diusut gitu. Jadi saya pikir kita tahu setiap pejabat negara harus melaporkan LHKPN kan di awal dan di akhir. Pak Jokowi dan keluarganya juga seharusnya demikian. Nah, tapi jangan jadikan ini juga sekedar formalitas basa-basi. Ini saatnya untuk betul-betul melihat itu semua. Lalu dikaitkan lagi dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Ini momentumnya. Oke, Mbak Oki, ini kan momentum. Mbak Oki katakan bahwa peristiwa turunnya masyarakat dan
terkoyaknya rasa kesadaran sehingga masyarakat mau turun kembali seperti semula. Ini harus dijadikan momentum untuk menginvestigasi keseluruhan apa yang sedang terjadi di keluarga Jokowi, agar supaya kita bisa meminta pertanggungjawaban hukumnya ya. Karena kita nggak mau ada presiden lagi bahwa pemimpin Indonesia itu punya kekebalan. Kita nggak mau ada presiden seperti itu lagi. Betul. Oleh karena itu, kalau menurut Mbak Oki, apakah gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan sosial yang sedang marak, ya, sedang terjadi pada saat ini, itu harus tetap terkapitalisasi dengan baik dan tetap terorganisir dengan baik supaya dia genuine, seperti tadi yang Mbak Oki katakan ya, dia tidak terkooptasi, dia tidak terintervensi, dan dia bisa terawat sehingga pada ujungnya nanti gerakan ini akan betul-betul menghasilkan meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi. Iya, tetap harus lanjut dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai saluran. Jadi yang di jalan tetap jalan, yang di sosial media tetap berteriak, yang punya senjata lain tetap dengan caranya, yang orang profesional di bidangnya masing-masing itu bisa tetap membantu. Ada fenomena menarik Bang Abraham, ada bocoran-bocoran instansi yang sengaja dikeluarkan, kita nggak tahu sumbernya. Jadi kemarin itu ada yang sengaja nyepil gitu kan, ada yang sengaja nyepil itu usahanya si anak sulung, kenapa nggak bayar bea cukai, nggak bayar cukai gitu kan, usaha ternyata Gibran itu punya toko spare part Apple. Nah, itu kan spilan dari internal. Ini sebenarnya juga salah satu bentuk perlawanan itu. Nah, jadi segala bentuk perlawanan ini harus tetap dirawat, digaungkan, tetap organik tentu saja, tetap tidak diintervensi. Namun gini, kalau kita pelajari pola-pola gerakan yang berhasil, termasuk Bangladesh, ini kan ada juga ketakutan akan terjadi yang baru terjadi di Bangladesh akan terjadi di Indonesia. Bisa saja terjadi, dan why not? Kalau sama-sama pemerintahannya korup, sama-sama pemerintahannya lain, kenapa tidak? Tapi satu hal yang juga harus kita ingatkan, semua gerakan itu tetap perlu ada pemimpin. Pemimpin moral, pemimpin yang memang secara simbol dan secara moral hadir untuk menggerakkan itu. Nah, ini yang saya lihat belum ada sejak tahun 98 itu ya. Jadi kadang-kadang saya gregetan gitu loh. Saya ini kenapa kita nggak punya tokoh yang ikut dan benar-benar ikut mendorong, belum hadir gitu. Beda dulu ada Pak Amin Rais, ada Gus Dur. Iya, kan ada dan Mega, gambar Ciganjur, deklarasi Ciganjur pasca 98 itu kan menjadi sesuatu yang juga abadi dalam ingatan